Oke, setelah kemarin kita buat game dari level 1 sampai dengan level 3, sekarang kita akan membuat level akhir dari game tebak gambar. Nah, di sini bedanya adalah bagian timer. Jadi ada waktunya untuk menjawab game tebak gambar ini. Nah, kalau sebelumnya dia tidak ada timernya. Jadi dia bebas mau berapa menit dia untuk menyelesaikan dari soal di level tersebut. Nah, tapi di level akhir ini dia ada timernya, ada batas waktunya. Nah, untuk menambahkannya itu bisa menggunakan horizontal arrangement atau dari menu layout. Nah, di sini pilih yang horizontal arrangement. Nah, di sini dia isinya ada label, 2 label ya. Jadi arahnya horizontal atau ke samping. Nah, di sini untuk menambahkan labelnya dari user interface, kemudian label. Nah, tinggal di drag aja. Oke, sebagai contoh, ini yang sudah saya buat ya. Oke, contohnya saya drag nih horizontal dari layout, dari palette layout, kemudian pilih horizontal arrangement. Kemudian kita tarik. Nah, kemudian di sini kita masukkan labelnya untuk tulisan dari timer dan angka 0. Jadi ada 2 label. Oke, yang pertama yaitu label untuk timernya. Di sini kita ubah namanya menjadi timer. Oke, bisa kita kasih titik 2. Nah, kemudian kita drag lagi, kita letakkan di sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih angka 0. Oke, seperti itu untuk memberikan waktu atau timernya. Nah, untuk bawahnya sama ya. Di sini pakai image, kemudian di sini pakai text box, kemudian ada 2 tombol cek jawaban dan menu level. Menu level maksudnya dia kembali ke menu utama. Nah, di sini kita masuk ke scriptnya. Kita klik blok. Nah, di sini untuk scriptnya itu hampir sama dengan level sebelumnya. Hanya saja di sini bedanya ada penambahan durasi game. Jadi kita buat inisial global dulu, kemudian dikasih nama dengan durasi game. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Nah, untuk menjawab ini mau dikasih berapa detik. Ini untuk detiknya kita masukkan. Sebagai contoh, ini saya kasih 15. Nah, kemudian di sini ada timer ya. Oke, jadi di level akhir ini dia ada penambahan namanya clock. Nah, ini ya, clock itu dari sensor. Dari sensor kemudian kita pilih clock. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke sini, kita drag. Nanti akan muncul di bagian bawah atau di bagian komponennya ya. Nah, sini. Kemudian ada lagi penambahan notifier. Notifier ini maksudnya untuk notifikasi. Untuk notifikasi nanti ketika waktunya misalkan habis, dia ada muncul peringatan. Nah, kalau notifikasi itu dari user interface, kemudian kita pilih notifier. Ini sama juga, kita drag, kemudian dia akan masuk ke sini, ke komponennya.
Jadi komponen ini kumpulan dari palet apa aja yang kita gunakan. Setelah itu kita ke bloknya. Nah, kemudian timer yang barusan kita masukkan tadi, kita klik, kemudian kita pilih yang when clock 1 titik timer, kemudian do. Nah, ini kita drag aja ya, seperti ini, kita drag. Oke, kalau di sini ada silangnya berarti dia ada 2, jadi tidak bisa double. Nah, sebagai contoh ya, ini tadi saya buat contoh, misalkan saya tarik clock 2 tadi di sini barusan, jadi ada clock 2, sini muncul. Jadi di sini kita bisa pilih mau clock berapa. Kalau misalkan clocknya ada 2, jadi dia tidak bisa double. Kalau double dia ada tanda silangnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini selanjutnya kita atur dari timernya. Nah, di sini set timer. Angka timer ini maksudnya dia angka dari ini, yang 0 ini ya. Nah, di sini kita ubah namanya biar nggak bingung ya. Kalau ini labelnya itu masih label 1. Nah, ini kita ubah dari rename ya. Kita rename di sini. Labelnya kita rename. Kita kasih nama timer. Oke, karena saya udah ada timer di sini, jadi nggak bisa 2. Saya kasih angka 2. Contoh saja. Nah, kemudian untuk angkanya yang 0 ini tadi, kita kasih nama. Kita ubah namanya jadi angka timer 2. Oke. Nah, jadi supaya di bloknya kita nggak bingung, lebih baik kita rename, kita ubah namanya. Oke, kita kembali lagi ke blok. Nah, di sini tadi kelanjutan dari clock ini adalah kita cari angka di sini, angka timer ya. Nah, ini kita pilih yang tag. Di sini ada banyak nih. Kita pilih yang set depannya set, kemudian isi ininya adalah tag. Nah, ini. Oke, kita pasang. Nah, kemudian di sini kelanjutan dari durasi game. Nah, gate-nya ini kita bisa arahkan ke sini ya. Nah, kita sorot aja dari yang sudah kita buat inisial globalnya ini, kita sorot. Kemudian nanti muncul ada 2, ada get dan set. Nah, di sini untuk kelanjutan dari script ini adalah yang get. Kita pasang. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada set durasi. Nah, set durasi kita pilih. Kemudian di sini ada penyetingan menggunakan min ya di sini. Berarti kita pilih max. Kemudian di sini ada min. Di sini ada plus, ada sama dengan. Kemudian ini kita pilih yang min. Nah, kemudian di sini kita pilih get. Nah, caranya sama, dari sini kita sorot aja kursornya, kemudian kita pilih yang get durasi. Oke, kemudian di sini 1. Nah, maksudnya adalah ketika jawabannya atau durasinya sudah habis, dia akan berkurang menjadi 1. Nah, di sini logic math ya, mathnya ini kurangi 1. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada if then. Nah, if then itu kita lihat dari warnanya ya, warna coklat berarti dia di kontrol. Kemudian ada if then, kita
kan. Kemudian setelah itu di sini ada sama dengan. Nah, di sini kita pilih sama dengan. Kemudian ada get global. Nah, ini sama, kita sorot di sini. Oke, kita pasang. Kemudian di sini sama dengan 0. Oke, itu di match. Ini kita masukkan. Setelah itu, kalau dia durasinya udah mencapai 0 detiknya ini, maka dia akan muncul atau akan menyeting clocknya menjadi berhenti, false. Nah, itu kita cari clocknya. Nah, kemudian di sini kita masukkan set clocknya yang timer enable. Oke, kita pasang. Kemudian di sini false ya, dia berhenti, kita mati. Oke, sebelumnya di sini kita setting dulu ya untuk clocknya. Jadi saya lupa untuk settingan dari clocknya. Di sini ya kita pakai yang 1 detik saja. Oke, 1 detik ya. Jadi bawaannya ketika clock ini kita drag ke sini, dia udah tersetting 1 detik. Nah, ini kalau mau diganti bisa. Tapi kalau untuk detiknya kita buat 1 detik saja ya, karena dia kan kalau misalkan dibuat 2 detik kan agak lama. Oke, jadi pengaturannya di timer interval. Oke, ini tidak perlu diganti, kita cukup 1 detik saja. Oke, kembali lagi ke sini. Kemudian setelah ini berhenti, setelah 15 detik ini menjadi 0 angkanya, dia akan menyeting clocknya menjadi berhenti. Kemudian muncul notifikasi, notifier. Oke, ini contoh ya, notifier. Di sini juga ada banyak. Kita pilih yang ini, yang ada true-nya. Nah, di sini ada 2 ya true-nya. Nah, tapi true-nya di sini yang paling banyak ya ininya. Pilihannya ada message, pesannya, kemudian judul pesan, tombol, kemudian ada pesan. Kemudian di sini ada pesannya dari tag. Kemudian kita drag itu. Bisa juga kita duplikat. Kemudian pasang. Klik kanan ya. Duplikatnya klik kanan, kemudian pilih duplikat. Oke, setelah itu dikasih nama di sini waktu habis. Oke, jadi timernya 15 detik. Kemudian muncul peringatan bahwa waktunya habis. Kemudian judulnya misalkan game over. Oke, kemudian di sini kita masukkan tombolnya. Nah, sini kan mau mengulangi lagi. Ada tombol ulang dan tombol keluar. Oke, kemudian di sini ada tombol cancel ya. Nah, ini bisa kalau mau dihidupkan di true. Nah, ini saya matikan saja, jadi hanya cukup 2 tombol saja. Nah, kalau mau dihidupkan ya bisa juga. Jadi nanti keluar 3 tombol. Oke, setelah itu di sini, nah ini hampir sama ya, yaitu nyawanya. Di sini ada 3 nyawa. Kemudian statusnya. Kemudian ini hampir sama kayak level yang sebelumnya. Nah, ini ya, sama. Cuma bedanya ya, tadi ada penambahan di initial global. Kita buat durasi gamenya berapa detik. Kemudian ada timernya. Oke, setelah itu di sini kita buat ini
ini hampir sama ya kalau isinya. Untuk cek jawaban, nah di sini hanya bedanya adalah di bagian opennya, open another screen-nya ini arahnya ke screen winner. Screen winner itu bisa dibuat ya, dibuat dulu. Oke, jadi kalau menang dia akan langsung ke screen winner, ada gambarnya. Oke, kemudian di sini kita lanjut. Tadi ketika dia jawabannya benar akan masuk ke winner, screen winner ya. Kemudian di sini ada if, ini hampir sama kayak game sebelumnya, di level sebelumnya ya. Nah ini sama. Oke, ini juga bawahnya sama. Nah di sini ada tambahan, dia ada dua notifier atau dua notifikasi atau peringatan. Yang pertama kalau dia waktunya habis. Nah kalau waktunya habis, dia ada peringatan tombolnya ya. Tombolnya tadi berdasarkan yang di sini. Kalau ulang berarti dia akan mengulang. Nah di sini ada reset, jadi dia akan mengulangi gamenya. Ini untuk pilihan pertama, tombol ulang. Nah ini juga harus disamakan besar hurufnya. Kemudian ada tombol keluar. Nah ini kalau keluar dia akan close screen. Ini notifier yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kedua ini dia akan reset waktu. Nah reset waktu tadi 15 detik, kemudian kalau dia ulang detiknya akan kembali ke 15 lagi, dan dia akan mundur ya detiknya, 15, 14 sampai dengan 0, berjalan mundur. Kemudian untuk pilihan yang kedua adalah keluar. Nah, keluar ini dia akan close screen-nya. Jadi itu bedanya. Sini untuk reset, untuk main lagi. Nah, kalau ini untuk mereset waktunya. Nah, kemudian untuk reset waktu. Nah, ya di sini ada dua reset. Kalau reset game di level sebelumnya itu sama ya rumusnya, atau scriptnya sama. Nah di sini kita tambahkan reset waktu. Nah jadi reset waktu ini setelah 15 detik ya, di sini durasinya. Oke, reset waktu maksudnya dia kembali lagi ke 15 detik waktunya. Makanya kita kembalikan ke angka 15 detik lagi. Kemudian dia akan nyeting timernya, tagnya ya, timer angka nolnya ini, angka nolnya ini menjadi 15. Kemudian dia akan membuat nyawanya juga menjadi penuh lagi. Nah, ini menjadi 3 nyawanya. Nah, kemudian ini, nah ini hampir sama nih kayak yang reset game ya. Cuma bedanya penambahan dua ini, set durasi game sama set angka timer. Dan tambahannya clocknya ya, timernya menjadi true, jadi hidup lagi. Oke, jadi itu penambahan atau script dari level akhir dari tebak gambar ini. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.